Menuju timur. Seruan dari Bukit Mahadewa Mentari pagi menembus kabut tipis di atas desa Wanakeling, mengubah suasana mencekam menjadi damai. Di bawah langit jingga, para penduduk membungkuk memberi penghormatan saat Raksa dan para pasukannya berjalan melewati pemukiman yang dulu dirundung ketakutan. Namun di tengah kegembiraan itu, Raksa berdiri terdiam di tepi bukit, memandangi arah timur. Suara dalam hatinya memanggil, lembut, namun tak bisa diabaikan. Paduka, kini saatnya. Suara itu berasal dari liontin naga bulan milik Long Yue, yang kini bersinar kembali. Di dalam cahaya itu, bayangan Long Yue tampak berdiri di puncak Bukit Mahadewa, mengenakan jubah putih. Rambutnya menjuntai tertiup angin lembut. Langkahmu telah membawa terang di barat. Kini datanglah ke tempatku. Tempat awal mula takdirmu sebagai Kaisar Naga Biru. Perjalanan ke Bukit Mahadewa Raksa pun berpamitan kepada para penduduk dan meminta para pasukan Naga Biru untuk menjaga wilayah itu selama ia pergi. Dan pagi itu juga, Raksa bersama seluruh rombongan Naga Biru melesat meninggalkan desa Wanakeling yang kini telah terbebas dari kutukan kelam yang lama membelenggunya. Ia membawa kedua orang tuanya menuju arah timur, jauh dari reruntuhan luka masa lalu, menuju harapan yang baru. Namun tanpa ia sadari, berita kehancuran kelompok bara malam telah menyebar cepat, menjalar ke seluruh pelosok desa dan mengguncang dunia persilatan. Desas-desus pun merebak. Satu nama disebut-sebut, bukan nama Raksa, tetapi hanya gelar, murid senior dari perguruan Langit Senja. Ia adalah sosok misterius yang dalam satu malam mampu menumbangkan Wanakeling, pemimpin yang selama ini dikenal tak terkalahkan. Hari itu menjadi tonggak baru. Perguruan-perguruan dari berbagai penjuru mulai berdatangan ke perguruan Langit Senja. Mereka datang membawa persembahan, hasil bumi, bahan makanan, dan hadiah lainnya, tanda hormat dan terima kasih. Meski tak satu pun dari mereka mampu bertemu langsung dengan Raksa. Siang itu, halaman utama perguruan Langit Senja ramai dipenuhi pengunjung. Di pendopo utama, Guru Besar Songgo Langit tengah menerima utusan dari berbagai perguruan, membicarakan peristiwa besar yang baru saja mengguncang tatanan dunia persilatan. Namun tiba-tiba, derap kuda terdengar di kejauhan. Tanah bergetar. Debu-debu membumbung tinggi, menandakan datangnya banyak penunggang berkuda. Ketika rombongan itu mendekat, tampaklah sosok gagah berzirah lengkap memimpin barisan. Mereka bukan dari kalangan pendekar. Mereka adalah utusan dari sebuah kerajaan besar timur yang dikenal dengan nama Kerajaan Girinata. Di garis depan, tampak seorang pria gagah perkasa dengan mata tajam, membawa lambang kerajaan di dadanya, Panglima Wiranagata. Tangan kanan langsung Raja Girinata. Langkah kuda mereka mantap, namun penuh wibawa. Seakan tahu bahwa mereka datang bukan untuk berperang, melainkan untuk membawa kabar penting, atau mungkin sebuah permintaan khusus. Guru Besar Songgo Langit yang duduk bersila di pendopo perlahan berdiri. Para utusan dari berbagai perguruan yang semula duduk berbincang pun ikut berdiri, memberi hormat. Suasana mendadak hening. Panglima Wiranagata turun dari kudanya dan berjalan perlahan menuju pendopo. Ia menatap langsung ke arah Guru Besar Songgo Langit. "Guru Besar," katanya lantang namun penuh hormat. "Kami datang membawa pesan dari Sri Baginda Raja Girinata. Sebuah undangan kehormatan kepada sang pendekar yang telah menumbangkan bara malam." Semua mata saling berpandangan.
Raksa yang kini jadi legenda. Namanya telah menjelma bisik-bisik di antara dunia persilatan. Namun ia tak terlihat dimanapun. Bahkan di tempat kelahirannya, perguruan langit senja, ia bagai lenyap ditelan angin. Guru besar Songgo Langit mengangguk tenang. Raksa bukan sosok yang mudah ditemukan. Ia tak mengejar pujian. Tapi bila memang titah raja, mungkin takdir akan mempertemukan mereka. Panglima menghela napas, lalu menyerahkan gulungan surat bersegel emas. Kami akan menunggu hingga takdir itu tiba. Guru Songgo Langit pun terkejut saat membaca gulungan itu. Ia menatapnya sekali lagi. Matanya menyelami setiap kata yang tertulis dengan tinta emas. Surat itu bukan sekadar pesan. Ia adalah titah agung. Namun sebelum sempat berkata, Guru Pancalima melangkah maju. Sosok tua yang bijak itu tahu segalanya tentang raksa sang legenda. Dialah yang selama ini melatih raksa, merawat para pengawal dari kerajaan Naga Biru. Ia pun pernah terkejut saat pertama kali mengetahui siapa sebenarnya raksa. Raksa adalah titisan Naga Biru. Itu berarti, dia adalah Kaisar Naga Biru yang sah dari Kerajaan Timur. Dengan langkah mantap, Guru Pancalima mendekat. Saya Guru Pancalima, ucapnya pelan namun tegas. Maaf sebelumnya. Siapakah Tuan sebenarnya? Tanyanya, menatap pria berjubah perang di hadapannya. Panglima Wiranagata berpaling, lalu menunduk sopan. Saya Panglima Wiranagata, utusan dari Sri Baginda Girinata, jawabnya. Guru Pancalima mengangguk pelan. Maaf, Tuan Panglima. Ketahuilah, mungkin kini raksa telah menuju ke kerajaan Naga Biru. Ia berhenti sejenak, dan raksa takkan kembali lagi ke sini. Sekonyong-konyong, wajah Panglima Wiranagata menggelap. Ia pun teringat akan kabar yang pernah ia dengar, bahwa titisan Naga Biru telah bangkit. Dan jika benar sosok itu adalah raksa, maka mereka telah melakukan kesalahan besar. Karena tak seorang pun mampu mengangkat derajat raksa yang telah melampaui manusia biasa. Dengan langkah berat namun penuh hormat, sang Panglima mendekat. Guru Pancalima tetap tenang. Apa keperluan raksa ke kerajaan itu? Guru Pancalima, tanya Panglima Wiranagata. Suaranya kini lebih pelan. Guru Pancalima menarik napas dalam. Raksa adalah titisan Naga Biru, ucapnya mantap. Bahkan 10 master guru dari kerajaan Naga Biru telah datang menjemputnya. Duar, seakan petir menyambar di siang bolong. Panglima Wiranagata benar-benar terkejut. Ia teringat, Sri Baginda Girinata pernah bersikeras ingin menjodohkan raksa dengan putrinya, dan mengangkatnya menjadi penerus tahta. Namun kini, lututnya melemas. Ia pun bersimpuh. Semua prajurit elit yang mengiringinya ikut bersimpuh pula. Meski bingung, namun tunduk pada ketakdiran. Tak ada yang pernah menyangka, Kaisar Naga Biru akan terlahir di perguruan kecil seperti Langit Senja. Sementara itu, dari kejauhan desa Wana Keling, Langit Senja yang merah menyala mendadak terbelah oleh kilatan cahaya biru. Seekor naga biru raksasa melesat ke angkasa, anggun namun mengguncang bumi. Tubuhnya bersisik kristal biru yang berkilau seperti batu safir yang tersiram cahaya surga. Di atas punggungnya, berdiri 2 sosok, raksa dan ibunya, Tantri. Hanya mereka yang berdarah murni, berasal dari garis keturunan naga, yang bisa menunggangi makhluk agung itu. Tantri,
Wanita yang selama ini hidup sederhana sebagai istri Barata, ternyata menyimpan darah purba dalam tubuhnya. Darah bangsawan naga dari garis selatan. Raksa, putra yang selama ini dianggap manusia biasa, kini terbang mengangkasa sebagai titisan Kaisar Naga Biru. Sedangkan di bawah sana, di tanah yang mulai menggigil karena keagungan langit, berdirilah Barata. Sosok lelaki sederhana, suami tantri, ayah raksa, namun tak mampu menyentuh naga itu. Darahnya bukan darah naga. Ia adalah pelindung, bukan pewaris. Barata tak tampak kecewa. Diapit oleh para guru besar dan prajurit elit. Ia hanya menatap langit. Ada air mata di sudut matanya. Namun bukan air mata duka. Itu adalah air mata bangga dan haru. Karena putra yang ia rawat selama ini kini terbang menuju takdir agungnya. Dan langit semakin penuh. Dari arah barat, timur, utara, dan selatan. 1000 lebih penunggang naga dan pasukan langit muncul. Membentuk barisan di belakang raksa. Langit berubah menjadi lautan biru bercahaya. Suara sayap naga bergemuruh, menggema hingga ke dasar lembah. Raksa kini memimpin langit. Tujuan mereka satu, Bukit Mahadewa. Tempat suci tertinggi yang dipercaya sebagai gerbang antara dunia manusia dan dunia naga. Di sanalah, Raksa akan bertemu dengan Long Yue. Gadis yang ditakdirkan menjadi jodoh Kaisar Naga Biru. Long Yue bukan sembarang wanita. Ia adalah putri dari Naga Agung Utara, yang telah bermeditasi selama 7 tahun di puncak awan emas. Namanya dikenal di seluruh kerajaan langit sebagai calon permaisuri yang mampu menstabilkan 5 unsur naga. Air, tanah, api, angin, dan jiwa. Namun pertemuan ini bukan hanya tentang cinta atau takdir. Pertemuan Raksa dan Long Yue di Bukit Mahadewa akan menjadi ritual pengesahan Kaisar. Saat di mana dunia harus mengakui bahwa penguasa baru naga telah terlahir kembali. Di langit, Raksa memejamkan mata. Ia merasakan angin, suara naga, dan detak jantung ibunya di belakangnya. Namun di hatinya, ada satu hal yang tak bisa ia abaikan. Akan ada yang menghalangi mereka. Karena tak semua bangsa naga rela menyerahkan tahta kepada titisan yang tumbuh dari bumi. Bukan dari istana langit.